warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada tanggal 30 November 2020, perkenalkan saya Noviani Ardi Prastiwi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga 2020, LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta dari SDIT Mutiara Insan Sukoharjo akan melaksanakan pembelajaran praktik uji kinerja dan dengan nomor peserta sebagai berikut. Ya, sudah mulai ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya. Hari ini semuanya masuk semua ya. Ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama yuk. Abata. Iya, ya semoga dengan membaca basmalah ini, pembelajaran kita di Zoom ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, mohon anak-anak untuk bersikap yang baik ya. Yuk, kita nyanyi bersama ya. Di sanalah aku berdiri. Kebangsaan, bangsa dan tanah Terima kasih anak-anak. Semoga dengan kita menyanyikan lagu ini, rasa nasionalisme kita akan semakin bertambah. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 5, wirausaha, subtema 3, pembelajaran kelima, muatan pelajaran IPS dan SPDB. Yang pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang materi peranan Indonesia dalam bidang sosial. Sekarang kita belajar materi peranan Indonesia dalam bidang ekonomi. Ya, kemudian anak-anak, Ustadzah
mempunyai sebuah hadis ya di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan menuju surga untuk hambanya yang senantiasa mencari ilmu. Sebagaimana potongan arti hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Muslim. Orang yang dimudahkan menuju surga adalah mereka yang mencari ilmu karena ikhlas mengharap ridho Allah, bukan karena ria atau sombong. Jadi anak-anak, pertemuan kita di Zoom ini adalah untuk mencari ilmu. Insya Allah kita akan diberi kemudahan Allah dalam perjalanan menuju surganya. Nah, gitu ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah, mohon maaf Mbak Cynthia untuk di-mute dulu. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia dalam lingkup ASEAN dengan terperinci. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri buklet secara benar. Yang ketiga, siswa mampu membuat buklet secara tepat. Coba perhatikan bacaan yang ada di sini. Silakan Mas Afin membaca. Dibuka dulu mute-nya, Mas. Muatan pelajaran IPS. Setiap negara ASEAN memiliki potensi berupa potensi ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Agar semua potensi tersebut dapat memberikan manfaat, maka negara anggota ASEAN saling bekerja sama dalam bidang ekonomi. Melakukan kerjasama ekonomi adalah setiap negara dapat mencukupi kebutuhan dalam negara, meningkatkan pendapatan negara, menjaga kestabilan harga dalam negeri, serta menambah jumlah lapangan pekerjaan. Apa saja kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN adalah membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau AFTA dan membentuk masyarakat ekonomi ASEAN atau Iya. Jadi anak-anak, nah setiap negara ASEAN ini memiliki potensi. Ada potensi ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Nah, agar potensi tersebut itu dapat memberikan manfaat, maka negara anggota ASEAN saling bekerja sama dalam bidang apa? Ekonomi. Iya, dalam bidang ekonomi. Tujuan untuk melakukan kerjasama ekonomi itu diantaranya apa? Yang pertama adalah Setiap negara dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. kemudian, Meningkatkan pendapatan negara. ya. Terus apa lagi? Menjaga kestabilan harga dalam negeri serta menambah jumlah lapangan pekerjaan. Iya, pinter Mas Habib ya. Jadi itu tujuan melakukan kerjasama ekonomi di negara anggota ASEAN. Kemudian, kerjasama ekonomi di negara-negara ASEAN itu juga membentuk sebuah organisasi. Yang pertama adalah Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau lebih dikenal dengan apa? ASEAN Free Area. Iya, AFTA, dan membentuk MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, melalui kerjasama tersebut, perekonomian negara ASEAN itu diharapkan semakin meningkat dan kehidupan masyarakat semakin sejahtera. Ya. Kemudian, apa tadi MEA? Masyarakat ekonomi masyarakat ekonomi ASEAN. Iya, coba Mbak Cynthia bergantian dibaca dulu.
Apakah MEA itu? MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pembentukan MEA memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Iya, jadi MEA itu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, kemudian pembentukan MA ini memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara. Ini apa? Ini juga MEA ini mempunyai manfaat. Ya, di antaranya apa saja di sini? Manfaat masyarakat ekonomi ASEAN bagi Indonesia. Silakan bisa dibaca, Mas Habib. Kegiatan ekspor menjadi lebih lancar dengan adanya MEA. Kegiatan ekspor Indonesia menjadi lebih mudah karena tidak terhambat bea cukai. Iya. Selanjutnya, yang kedua, Mbak. Negara meningkat, ekspor yang tidak dikenai biaya membuat pendapatan lebih besar sehingga pendapatan negara bertambah. Ya, yang ketiga, Mbak Naura. Kesejahteraan masyarakat meningkat. Ya, Mas Ansyu Afin. Industri kreatif makin berkembang. Ya, manfaat yang kelima, silahkan Mbak Irdina dibaca. Investasi asing meningkat. Melalui MEA, investasi antar negara menjadi lebih mudah. Investasi asing di Indonesia juga meningkat dan berdampak pada perekonomian negara semakin maju. Iya, jadi manfaat masyarakat ekonomi ASEAN bagi Indonesia itu banyak ya. Di antaranya di sini yang sudah Ustazah tuliskan, yaitu kegiatan ekspor itu menjadi lancar. Kemudian pendapatan negara meningkat, kesejahteraan masyarakat meningkat, industri kreatif makin berkembang, dan investasi asing meningkat. Kemudian anak-anak perhatikan untuk LKPD yang sudah Ustazah bagikan kepada kalian ya, LKPD ini. Nanti silakan dikerjakan dengan teliti ya. Nah, biar apa? Biar hasilnya bagus dan maksimal ya. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya, kemarin kita juga sudah belajar tentang reklame. Jenis-jenis reklame itu terdiri dari apa saja? Poster. Ya, pinter Mbak Cynthia. Apalagi? Brosur. Ada lagi? Logo. Iya, dan ini juga ada buklet. Buklet, ya. Mbak Naura minta tolong dibaca. Buklet adalah? Buklet adalah media komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan yang bersifat promosi, anjuran, larangan-larangan kepada khalayak umum dan berbentuk cetakan. Ya, jadi buklet adalah media komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan yang bersifat promosi, anjuran, larangan-larangan kepada khalayak umum yang berbentuk cetakan atau buku kecil. Ya, ini ya. Ini Ustazah punya buklet ya. Nah, itu. Nah, dalam wirausaha, buklet dapat berfungsi sebagai salah satu media promosi. Nah, buklet terdiri atas yang pertama ada cover, halaman cover. Cover ya. Kemudian yang kedua nanti ada daftar isi. Yang ketiga ada isi atau inti dari produk yang dipromosikan. Ya, itu tentang
buklet. Kemudian ini Ustadzah perlihatkan contoh buklet. Ya, ini contoh apa? Buklet. Buklet. Nah, dari kalian melihat buklet ini, kira-kira ciri-cirinya apa ya buklet? Warnanya mencolok. Warnanya mencolok, iya pinter. Apalagi? Memiliki gambar. Ya, ada gambarnya, memiliki gambar. Ada lagi yang bisa? Memiliki tulisannya padat, singkat, jelas. Iya, tulisannya padat, singkat, jelas. Ya, pinter semua ya. Ini contoh buklet. Kemudian kita juga akan belajar membuat buklet. Perlengkapannya sudah disiapkan? Alat dan bahannya sudah disiapkan? Sudah. Iya. Ya, yang pertama ada kertas A4. Ya, ada kertas apa? A4 atau kertas gambar. Ini ya. Nih, ada kertas A4 atau kertas gambar. Kemudian lem. Lem juga dipersiapkan lem. Kemudian ada gunting. Ada pensil dan ada pensil warna. Ya, semua sudah siap ya? Nah, coba yuk kita belajar bareng. Langkah yang pertama. Kertasnya sudah disiapkan kan? Nah, kamu boleh memilih membuat kertas ini menjadi berapa halaman, diperbolehkan. Silahkan. Boleh 4, boleh 6. Lebih dari 4 boleh, lebih dari 6 boleh. Yuk, kita buat. 4 halaman boleh, Us. Iya, 4 halaman boleh. Nah, kemudian langkah yang kedua, langkah yang kedua, lipat 3 kertas A4. Kalau kamu mau membuat 6 halaman, kamu melipat 3 lembar kertas A4 menjadi 2 bagian yang sama. Ya, yang seperti terlihat pada gambar ini. Sudah semuanya? Ya, sudah. Yang ketiga, menumpukkan kertas yang sudah dilipat. Kertas yang kamu lipat itu, kamu tumpuk. Sehingga membentuk sebuah buku kecil. Ya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kemudian langkah yang keempat, nah, putuskan apa yang akan dituangkan ke setiap halaman. Yang pertama nanti ada sampul depan. Untuk temanya bebas ya, kamu membuat buklet apa bebas. Sampul depan, kemudian ada daftar isi, kemudian ada isi. Sudah. Nah, sekarang anak-anak boleh mulai menggambar dan menulis di setiap halaman. Coba silakan, boleh mulai menggambar dan menulis di setiap halaman. Ya, sebentar. Teman-teman nunggu teman-teman dulu ya. Sudah jadi. Ya. Tadi kertasnya berapa lembar? Boleh 4 halaman, boleh 6
halaman. Boleh 4 lembar, boleh 6 lembar. Aku 4 lembar, Us. Iya, nggak apa-apa. 4 lembar boleh. Temanya Mbak Cynthia apa? Membuat buklet dengan tema apa? Pencegahan penularan virus corona dengan 3M. Iya, coba diperlihatkan ke teman-temannya yuk. Punyanya Mbak Cynthia di halaman depan. Iya, halaman depan. Ya, itu punyanya Mbak Cynthia, teman-teman. Covernya ya, sudah selesai itu. Kemudian ini untuk langkah ke-6, nanti warnai gambar agar tampak lebih menarik. Sudah. Nah, ini sambil membuat Ustadzah apa? Ada punya video ya, video juga membuat buklet, tetapi dengan cara yang berbeda. Halo teman-teman semua, di video kali ini aku mau ngejelasin ke kalian gimana caranya membuat buklet. Ditonton videonya sampai habis ya. Untuk pertama-tama, kertas HVS-nya kalian lipat menjadi 2 bagian, seperti ini, yang rapi agar ujung ketemu ujung, jangan lupa ya. Nah, lalu selanjutnya, kalian lipat menjadi 4 bagian. Nah, ini kalau ini menjadi 4 bagian. Ke bawah, nanti kalian lipat ke bawah. Ya, dilipat ke bawah ya. Lalu menjadi kalian lipat menjadi 2. Kemudian dilipat menjadi 2. Sudah bertemu. Nah, ini sudah menjadi buku kecil. Kemudian kalian buka sehingga terdapat 8 kotak di kertas kalian. Kalau sudah terdapat 8 bagian, kalian Ini menjadi 8 bagian. Tengah-tengah dari kertas kalian ini kalian gunting sampai mentok, tapi jangan sampai habis ya. Nah, ini digunting mentok sampai garis, jangan sampai habis. Nah, kemudian kalian tarik kertasnya seperti ini. Maaf itu agak kelihatan sedikit ya, nanti akan membentuk seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, kalian tinggal menentukan mana cover depan dan cover belakangnya. Ya, ada cover depan dan belakangnya. Dan jadi deh buklet yang memang kalian inginkan. Ini akan ada halaman 1, halaman kedua, halaman ketiga, dan keempat. Nah, selanjutnya untuk dalamnya bisa kalian sesuaikan dengan tema yang akan kalian buat. Kalau Ini buklet makanan khas daerah. Di dalamnya ada ciri khususnya, ada bahan dasarnya tadi sudah, dan mengandung apa saja. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Nah, ini ya. Nah, ini video tentang membuat buklet ya. Ini tadi temanya tentang masakan daerah. Nah, coba Mas Habib membuat dengan tema apa? Belum. Mbak Naura membuat tema apa? Judulnya Perilaku hidup sehat di era new normal. Iya, pinter Mbak Naura ya. Bisa dilihatkan untuk cover depannya. Iya, ini ya Mbak Cynthia tadi. Oh iya, pinter. Kalau sudah kalian warnai. Nanti anak-anak kalau sudah selesai ya bisa bukletnya bisa difoto, kemudian nanti dikirim ke WA Japri Ustadzah. Kemudian juga boleh dibuat status WA atau dikirim di media sosial seperti Facebook atau Instagram ya. Ini ya, ini juga bukletnya Ustadzah tentang buklet informasi yaitu coronavirus ya.
ya. Oh, ini halaman depannya. Ada pengantar. Kemudian ini juga ada bagian bagaimana profit menyebar. Coba Mbak Cynthia, diulangi tadi. Bagaimana cara membuat buklet tadi? Sebentar, Us. Ya, kita nunggu Mbak Cynthia sebentar ya. Mbak Cynthia akan menyampaikan bagaimana cara membuat buklet. Apa sambil menunggu Mbak Cynthia, coba Mas Afin, cara membuat buklet tadi yang pertama apa? Oh ya, ini sudah. Yuk, silakan Mbak Cynthia, cara membuat buklet tadi. Caraku ya, Us. Caraku. Ya. Pertama, siapkan kertas HVS A4 dan pita atau pewarna lainnya. Lalu lipat kertas menjadi 2 bagian. Iya, betul. Lalu lipat lagi sampai menjadi 4 bagian. Kemudian? Lalu lipat lagi sampai menjadi ukuran yang kecil. Seperti ini. Lalu buka kertasnya seperti ini. Lalu lipat dan potong sini sampai ujung sini. Jangan sampai dipotong semuanya. Iya, itu ya. Itu cara membuat buklet. Kemudian tadi diberi tulisan ya tentang apa yang kalian tuangkan, kemudian diwarnai. Gitu ya. Itu tentang buklet. Selanjutnya, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Belajar tentang peranan Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Iya, kemudian belajar tentang iya, pintar. Coba Ustazah punya 2 pertanyaan ya. Silakan nanti anak-anak bisa menjawab. Yang pertama tadi, ada organisasi ASEAN dalam bidang ekonomi. Apa ya kira-kira tadi? Masih ingat tidak? Apa Ustaz di pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Organisasi di ASEAN dalam bidang ekonomi. MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pinter. Jadi organisasi dalam bidang ekonomi tadi ada MEA dan ada AFTA. Kemudian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, buklet. Apa tadi yang dimaksud dengan buklet? Buklet adalah lembaran yang berisi promosian. Iya, pinter. Selebaran yang berisi tentang informasi atau promosi. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak, yang pertama, mengerjakan soal di Google Form, link dikirim Ustazah ke grup WA. Ya. Kemudian juga yang kedua, tugas yang kedua, anak-anak membaca bahan ajar yang sudah Ustazah berikan, kemudian mengulang materi pelajaran untuk persiapan apa? PAS, penilaian akhir semester. Mungkin sampai di sini anak-anak ada pertanyaan tentang pelajaran dari Ustazah tadi? Tidak, ya semoga sukses ya anak solih dan solihah. Jangan lupa anak-anak, walaupun belajar di rumah, kita tetap harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, anak-anak harus beribadah tepat waktu. Kemudian yang kedua, anak-anak tetap menjaga pola makan. Makan makanan yang bergizi. Kemudian yang ketiga, olahraga ringan.
Ya. Yang keempat, tetap harus menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Dan kelima yaitu menggunakan masker ketika kita hendak bepergian. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap berkarya, jadilah anak mandiri yang membanggakan orang tua. Nah, ya, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana Allahumma ya, mohon maaf ya jika ada salah kata. Terima kasih anak-anak. Tetap belajar dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik pembelajaran uji kinerja saya. Semoga bermanfaat dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.